sebagai ketua pansus itu Bapak bagaimana menanggapi soal Pertama, prinsipnya bahwa tindakan terhadap pelanggaran hukum itu kami sepakat untuk dilakukan. Namun itu juga bukan satu-satunya, bahwa dengan tindakan kemudian mencabut izin daripada industri-industri yang tidak melakukan aturan perundang-undangan itu harus dilihat dari akar permasalahannya. Di mana letak persoalannya? Persoalannya adalah karena perusahaan-perusahaan yang dimatikan ini rata-rata kan menengah kecil. Industri rokok menengah kecil yang notabene mereka masih menggunakan alat-alat yang konvensional. Nah, penyebabnya adalah ini seperti yang selalu dikeluh kesahkan daripada asosiasi perusahaan rokok. Karena pemerintah buat regulasi menaikkan cukai hampir setiap tahun tanpa ada satu evaluasi. Sebab akibat daripada kenaikan cukai rokok. Apalagi kalau kenaikan cukai rokok ini ada tendensi bahwa akan didesain salah satu bahwa untuk mematikan daripada industri rokok, untuk menekan daripada masyarakat mengkonsumsi rokok itu dengan cara menaikkan cukai setinggi-tingginya. Tetapi ini akan merusak sistem, di mana sistem industri kita, di mana rokok ini menyerap tenaga kerja yang cukup besar, ya, dampak sosialnya, kemudian juga rokok ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara setiap tahunnya yang mencapai 154 triliun dari cukai. Kalau ini tidak ada kehati-hatian, maka ini akan sangat berbahaya. Karena dampaknya itu industri kecil menengah ini akan mengalami kematian. Dan di situ juga akan terjadi dampak atau efek sosialnya adalah pengangguran di tingkat desa. Yang perlu dilakukan sekarang ini adalah bagaimana tindakan preventif daripada pemerintah, khususnya Bea Cukai ini, untuk memberikan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan itu sebelum dicabut. Dan ditanya, apa akar permasalahannya. Jadi prinsipnya, kalau itu sudah dilakukan oleh pemerintah tahapannya, sudah dilakukan sosialisasi, kemudian dilakukan tingkat preventif pendampingan, kemudian juga dilakukan sosial yang baik, penjelasan terhadap dampak pelanggaran undang-undang, tetap saja perusahaan itu tidak mau melakukan dan pemerintah juga harus mendengarkan apa penyebab daripada sampai terjadinya penggunaan atau tidak membayar cukai, karena mungkin ada sebab akibat. Nah, oleh karena itu ini setuju bahwa kalau itu sudah ada peringatan 1, 2, 3, sudah ada sosial yang baik dan tetap dilakukan pelanggaran, saya setuju untuk ditutup. Tetapi apakah pemerintah tadi sudah melakukan tahapan-tahapan yang saya sampaikan? Dan yang paling berbahaya adalah kenaikan cukai rokok yang kemudian tidak disesuaikan dengan perhitungan-perhitungan yang benar dan kemudian nanti akan juga memperluas terhadap terjadinya penyalahgunaan terhadap masalah pelanggaran-pelanggaran tadi. Bahkan mungkin suatu saat itu kalau cukainya terus dinaikkan, kemudian tidak bisa menekan konsumsi daripada masyarakat kita, tidak mungkin atau tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya banyak masyarakat nanti atau pedagang-pedagang itu akan melakukan impor daripada rokok-rokok atau mendatangkan rokok-rokok yang secara ilegal. Bayangkan Indonesia ini kan terdiri dari sekian pulau, ya, dari Kepri, Riau, dari Kalimantan, itu mudah yang namanya penyelundupan terjadi, penyelundupan gula saja terjadi, apalagi rokok. Nah, oleh karena itu ini sikap kehati-hatian, kewaspadaan pemerintah harus dilakukan. Jangan sampai ya dengan adanya meningkatkan cukai yang setinggi-tingginya, akibatnya nanti industri kita itu merosot dan kemudian akhirnya terjadi monopoli, kartelisasi yang hidup itu hanya perusahaan-perusahaan besar saja. Ini bahaya. Apalagi kretek ini kan punya keunikan sendiri. Ya, keunikannya adalah kretek itu merupakan heritage, karena kretek itu warisan budaya bangsa Indonesia. Bahkan kretek itu di wilayah tertentu itu dijadikan upacara-upacara adat seperti di Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya.